Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, bagaimana kabar hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Ananda sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu menyimpulkan isi teks laporan percobaan bersama Ustazah Hadini. Ananda sekalian, masih ingat nggak materi minggu lalu? Seputar pengertian teks laporan percobaan, seputar ciri-ciri teks laporan percobaan, dan tentunya tujuan dari teks laporan percobaan. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui bagaimana cara-cara dalam menyimpulkan informasi, alangkah lebih baiknya jika kita pahami terlebih dahulu apa arti dari menyimpulkan. Menyimpulkan adalah meringkas informasi yang didapatkan berdasarkan apa yang diuraikan sehingga menemukan tujuan dan maksud dari teks yang disajikan. Maksudnya adalah ketika kita meringkas informasi dari teks yang telah dibuat, pembaca akan memudahkan dia memahami sebenarnya tujuan dan maksud dari teks yang disajikan oleh si penulis. Nah, ketika menyimpulkan itu, tentunya sebuah teks laporan percobaan itu haruslah memuat informasi penting bagi banyak orang. Hal ini berguna untuk memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada pembaca. Informasi penting inilah yang harus kita temukan dalam teks laporan percobaan. Gimana caranya? Yaitu kita bisa melihat pada bagian hasil percobaan. Jadi ingat ya Ananda, hasil percobaan itu berguna untuk mempermudah pembaca untuk mendapatkan informasi penting. Oke, kita lanjutkan. Nah, disinilah kita harus memahami bagaimana langkah-langkah menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Yang pertama, kita harus membaca dengan seksama laporan hasil percobaan yang akan kita simpulkan. Kemudian, yang kedua, fokuslah pada bagian hasil percobaannya. Kita harus memahami tujuan dan maksud percobaan yang dilakukan. Jangan sampai tujuan dan maksud percobaan yang kita maksud berbeda dengan yang kita tulis. Yang ketiga, barulah kita menuliskan kesimpulan yang akan kita gunakan ataupun yang akan kita buat menggunakan bahasa sendiri. Nah, pada poin pertama, kita bisa mengambil dari laporan orang lain. Yang kedua, kita bisa melihat bagian hasil percobaannya. Kita harus memahami tujuan dan maksudnya. Dan yang terakhir, kita harus membuatkan kesimpulan menggunakan bahasa sendiri berdasarkan apa yang kita tangkap, apa yang kita pahami dari teks laporan percobaan yang sudah kita baca. Nah, kemudian ketika membuat simpulan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, merupakan inti dari tujuan percobaan yang dilakukan. Jangan sampai simpulan yang kita buat berbeda dengan inti percobaan yang telah dilakukan. Yang kedua, simpulan tersebut harus menjelaskan keseluruhan isi teks. Bisa dibilang, simpulan itulah yang mewakili isi dari teks tersebut secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tidak boleh bertolak belakang dengan ide percobaan. Ini hampir sama dengan merupakan inti, karena ide yang sama haruslah membuat simpulan yang sama. Kalau simpulannya berbeda dengan ide, otomatis teks laporan percobaannya itu harus juga berbeda. Nah, untuk membuat contoh simpulan mengenai percobaan, cara membuat slide. Nah, cara membuat slide ini sudah Ustazah jelaskan sebelumnya pada pertemuan kemarin. Nah,
Contoh simpulan yang singkat adalah dengan membuat slime sendiri, pengetahuan dan kreativitas kamu akan bertambah. Di sisi lain juga dapat menghemat uang dan mendapatkan slime yang lebih aman jika terkena kulit karena tidak mengandung boraks. Nah, demikian Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.